pada hari ini akan bicara mengenai brand prospek yang terencana. Nah, brand prospecting terencana. Ya, kenapa sih brand prospecting itu? Nah, nanti kita akan belajar. Tapi saya akan jelaskan dulu apa itu brand prospecting ya. Barangkali ada teman-teman yang baru ikut acara di HDI dan kemudian belum tahu apa itu brand prospecting. Simpelnya, brand prospecting adalah kita memprospek orang yang tidak kita kenal. Itu brand prospecting ya. Jadi kita bisa pergi kemana aja, ketemu orang, ya, di mana orang bisa melihat senyum kita, itu adalah target brand prospecting kita. Dan namanya brand prospecting, kita nggak tahu orangnya itu ramah atau enggak, orangnya akan menerima kita atau enggak, orangnya lagi butuh uang atau enggak, orangnya mau cari madu atau enggak, orangnya udah member HDI atau enggak, kita nggak tahu. Namanya itu brand prospecting. Nah, tapi pada pagi hari ini kita mau mengetahui cara brand prospecting terencana, ya. Agak-agak baru dikit lah ini. Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma pembedanya adalah kita akan memprospek ke sasaran yang kita tidak kenal, tapi kita sudah menargetkan. Jadi nggak asal pergi, kita nggak asal jalan-jalan kemana, ya kita nggak tahu seharian keliling, habis itu kita bingung cerita ke upline, upline saya nggak tahu mesti ngomong apa, ya. Nah, kita mencoba untuk mencari brand prospek yang bisa kita target. Tentunya kita akan menentukan siapa yang kita target. Kapan waktu yang tepat, ya. Kalau kita udah tahu siapanya, kita tahu dong kapan waktu yang tepat. Dan tentu saja di mana, ya. Jadi kita nggak hanya keluar rumah, masuk tempat, terus kita pokoknya semua orang kita tembakin semua untuk jadi prospek kita, ya. Nah, itu brand prospecting yang terencana. Pertanyaannya, kenapa mesti brand prospek? Nah, ini kenapa saya tadi tanya dulu follow up-nya gimana. Karena beberapa itu ternyata merasa tidak nyaman kalau menawarkan kepada orang yang kita kenal. Ya, saya nggak tahu nih pengalamannya sama nggak. Orang yang nggak kita kenal, ya, keluarga, sahabat, teman, itu kadang kalau nolak, itu lebih menyakitkan, teman-teman. Ada yang pengalaman ya? Ya, upline saya juga merasakan itu mungkin ya. Bagaimana ditolak oleh orang yang dikenal, oleh saudara sendiri, dan pasti lebih sulit. Nah, kadang-kadang namanya daftar nama itu kan kita sudah menyusun daftar nama orang yang kita kenal. Mulai saudara sendiri, teman, ya, SMP, SMA, kuliah, semuanya teman kerja, kita udah siapkan. Masalahnya kadang kita baper kalau orang itu kita kenal dan menolak. Wah, gimana sih keluarga sendiri menolak? Wah, sahabat sendiri menolak. Nah, ini yang kita seringkali menjadi masalah. Atau kita sudah melakukan tapi daftar nama sudah habis. Wah, nggak tahu lagi nih gimana. Ya, bahkan kenalan yang bisa beli produk kita pun sudah nggak ada lagi. Ya, kayak tadi ceritanya misalnya, ini kadang terjadi ya. Kita coba gali lagi customer-customer lama, ya sekarang di HDI ada HDI One, ada fitur baru ya, kita bisa tahu mana yang mau expired. Ternyata kita gali, nggak ada yang beli juga. Terus gimana coba? Apa yang harus kita lakukan? Nah, brand prospecting inilah jawabannya. Dengan brand prospecting, kita akan menambah daftar nama. Dengan ada daftar nama, kita bisa menawarkan produk, kita bisa mempunyai peluang untuk mendapatkan konsumen, bahkan rekan kerja aktif. Jadi nggak pada orang-orang itu aja. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, saya ngomong terlalu cepat atau tidak jelas, boleh chat atau resen, ya, atau open mic nggak apa-apa ya. Ini sesi santai aja. Itu ya tadi saya katakan kenapa kita harus brand prospect. Nah, persiapannya, ya, nih saya juga ada ngobrol sebentar nih sama Pak Bambang sebelumnya. Pak Bambang, persiapannya apa sih sebenarnya kalau kita mau brand prospect? Katanya pertama adalah mindset. Yang paling penting adalah percaya diri. Nah, Pak Bambang mungkin bisa jelaskan nggak ini, Pak Bambang? Maksudnya percaya diri ini seperti apa sih? Oke, pagi rekan-rekan Contohnya. semua. Iya. Jadi saat kita brand prospek pasti selalu kita siapkan mindset kita dulu ya. Apa yang tadi dikatakan Pak Irwan bahwa
percaya diri ini mungkin rekan-rekan di sini semua ya, 32 rekan kita semua yang berkumpul, pasti harus percaya diri ya. Setuju dulu ya. Ada yang setuju nggak? Percaya diri dulu. Apapun bisnis yang kita lakukan, itu harus percaya diri. Coba di chatting ya, biar nggak terlalu tegang itu ya Pak Irwan ya. Setuju nggak? Karena saya lihat ini diam semua, tahu atau enggak ini tegang ya. Percaya diri benar nggak? Bisnis apapun dulu. Ya saya pengen ngerti dulu. Jadi saya pengen tahu mindset kita ya. Nah, ya ini Wah, seringnya berasa takut. Nah ini yang harus kita benain ya. Kalau sudah nggak percaya diri pasti ya rasa takut kan gitu ya. Ya, terkikis PD-nya ya. PD-nya betul ya. Nah, ini yang nanti akan saya jelasin rekan-rekan bahwa di sini percaya diri ini adalah sangat penting. Ya, apapun bisnis kita, pernah nggak rekan-rekan dengar bahwa saat kita buka usaha, kita harus percaya diri dulu. Walaupun usaha itu nanti jalan atau tidak, kalau kita ada PD, minimal kita punya keyakinan bahwa bisnis itu akan berhasil. Ya, setuju ya? Oke, setuju kok. Ya, Nah, cuma percaya diri ini seperti apa sih kok? Contohnya kan kita sering dengar, yang penting percaya diri, percaya diri. Nah, percaya diri ini seperti apa? Contohnya yang bisa kita munculkan. betul. Jadi cara bicara meyakinkan. Nah, ini contoh ya, salah satu cara bicara meyakinkan bagaimana? Misal, kita itu mau masuk untuk ke brand prospek, kita bicaranya kan harus meyakinkan dulu loh. Contoh, Ya. memperkenalkan diri nih. Saat kita awal aja sudah mungkin ragu yang tadi disebutkan ya, mungkin ada kurang terkikis PD-nya. Nah, ini kan bahaya juga ya. Jadi kita cara bicara pun menentukan. Misal, selamat pagi Bapak, Ibu, kalau kita memperkenalkan bahwa saya nama Bambang misalnya itu disebutkan, saya dari PT Harmoni Dinamik Indonesia, yaitu suplemen produk perlebahan terbesar di Indonesia. Orang kira-kira kalau mendengar gitu Pak Irwan, yakin nggak? Wah, keren ya, perusahaan PT loh. Bukan perorangan Terbesar. tapi PT. Iya, terbesar di Indonesia. Kan Dan orang akan ngomongnya tanya. tadi saya lihat Pak Bambang meyakinkan Ya, sekali. ya. Jadi kan merasa, bener ya, perusahaan apa itu Pak? Pasti kan akan gitu, bener nggak? Orang pasti akan tanya, apa itu Pak? PT Harmoni Dinamik Indonesia, 99% saya ngomong seperti itu, dia akan tanya balik. Apa itu Pak? Bener nggak? Perusahaan apa itu Pak? Beda kalau kita ngomong, Pak, saya dari PT Harmoni Dinamik Indonesia. Udah takut dulu. Ngeper. Orang ngomong, itu apa Pak? Itu malah kita dibentak, bener ya? Nah, jadi cara bicara ini menentukan juga ya rekan-rekannya. Jadi PD di sini, terus cara berjabat tangan ya Pak Irwan ya. Jadi Gimana banyak ini? rekan-rekan, iya. Saat kita berkenalan itu kita ngomong, selamat pagi Pak, itu genggam tangan tapi nggak usah terlalu kencang. Tetapi ya yang penting pas gitu loh. Selamat pagi. Jadi kita ada wibawanya gitu loh. Bagaimana Oke. kita mau ada wibawanya kalau kita cuma selamat pagi Pak. Terlalu anu ya. Selamat pagi Pak. Tegas tapi berwibawa gitu loh Pak Irwan. Ini penting Oke. juga Nah, ya. ini cara ngomong ini penting ya kok ya. Jadi kalau Penting. misalkan kita sekarang ini kan kadang salamnya belum bisa jabat tangan, tapi seperti ini. Ya, Tapi kalau ngomongnya kita meyakinkan, pasti beda ya dengan bicara yang agak takut, ya sudah mikir bahwa pasti ditolak, sudah mikir MLM ini nanti ditakutin, itu beda ya. betul. Jadi mungkin di sini rekan-rekan pasti juga akan mikir ya. Nanti saya ditanya, itu multi level ya? Nah, ya. Jadi nanti ada caranya juga ya rekan-rekan ya. Jadi selain tadi bicara meyakinkan, cara pejabat. Jadi semua yang saya omongkan ini, jadi pengalaman saya hampir yang 15 tahun ya di HDI dan saya terapkan di lapangan waktu sebelum online, jadi offline. Jadi offline saya gitu Pak Irwan ya. Jadi untuk pembelajaran rekan-rekan juga, cara bicara kita meyakinkan, cara berjabat tangan, dan penampilan. Ingat, kita di HDI ini adalah seorang pengusaha. Siapa yang di sini masih merasa saya bukan pengusaha ya Pak? Ya, walaupun background-nya mungkin bermacam-macam, percayalah, kita harus percaya diri bahwa kita adalah pengusaha. Jadi makanya penampilannya harus seorang pengusaha. Jangan sampai kita mau prospek, penampilan kita juga nggak diperhitungkan. Maksudnya kita hanya asal-asalan berpakaian, akhirnya ketemu prospek, kira-kira gimana Pak Irwan? Diterima nggak? Mungkin pakai sandal jepit, nggak pakai sepatu,
Ya, kalau bicaranya Nah, gagal saja 1% mencapai 250 juta. Tapi ya, pakainya sandal jepit memang agak jadi pertanyaan sih. iya, pasti gagalnya ya toh, kan gitu. Tapi artinya apakah kita harus beli barang-barang branded gitu, Pak? Enggak juga. Enggak juga Kalian ya. ingat ya rekan-rekan ya, saya pun bolpen itu nggak terlalu mewah-mewah amat ya. Ini kan saya ada Hmm. pen ini, saya nggak terlalu mahal. Minimal kita punya, ya toh. Oke. Tapi jangan sampai yang mungkin 2.000 ya terlalu lah ya. Nanti ceplok atau habis kita malu-maluin serius ya. Jadi janganlah. Yang penting pas lah. Nggak perlu mahal, nggak perlu parker Nggak ya. perlu mahal, tapi cukup mewakili bahwa Ya, profil seorang pengusaha. Ya, betul. pulpennya jangan yang, mohon maaf ya, dulu kalau ingat itu di stasiun, di kereta ya, yang kalau Hmm, dikantongin kadang kemana-mana itu tintanya. Oke, jadi betul. pakaian pun juga sama, yang penting mungkin rapi seperti itu dan profesional. Ya, Ya. oke. Nah, kemudian apa lagi Pak Bambang? Ya, yang berikutnya mindset kita adalah product knowledge. Ini adalah basic rekan-rekan ya. Jadi segeralah kita benar-benar kuasain produk kita. Ingat, produk kita ya bukan hanya perlebahan ya. Banyak kan, ada skincare, ada juga salep APC, ada pasta gigi, terus ada mouthwash, ada poly energy. Jadi pangsa pasarnya Perlu itu tahu luas. ya. Iya. Hmm. Jadi jangan sampai kita mindset kita ini produk nol kita madu madu ya, karena tadi saya lihat orang saya jual madu, promo madu madu, sama saja kadang ditolak juga, bener nggak? Ya, padahal Kenapa? produk HDI Iya, banyak, bukan hanya madu. Oke. betul, ada vitamin anaknya Kistri ya, jadi kita pangsa pasarnya luas sekali seperti yang di Ya, training ya Pak Irwan ya. Jadi ya, rekan-rekan di sini harus yakin bahwa produk kita itu sudah luas. Jadi kita nggak usah minder atau takut menawarkan. Nah, nanti saya akan jelaskan ya, ada brand profit kemana-mana. Terus yang berikutnya adalah senyum, harus. Bayangin kalau kita ketemu orang nggak senyum, wah bisa ditampar mungkin ya, marah-marah misalkan itu. Waduh, udah Pak keluar saja Pak kan gitu. Jadi kita selamat pagi Pak, ya gitu loh. Jadi menyapanya enak, oke. selamat pagi Pak, dengan senyum dan juga antusias. Yes, Ya, ya. iya. Jadi antusias ini karena menular, percaya saya dah. Bener ya rekan-rekan ya di pagi hari Oke. ini. Jadi semangat ya. Habis ini kita langsung Menarik. brand prospek, closing banyak ya. Tidak harus ya. Ya. Jadi kita harus. Dan ini menarik ini Pak Bambang, dari ini chat dari Bu Esther nih. Ya, Hmm, jangan malu sama MLM-nya. Ini paling penting, kita harus bangga. Karena kalau malu, kita nggak mungkin percaya diri seperti ini ya. Hancur semua percaya diri kita. Padahal MLM ini justru banyak dibahas oleh Robert Kiyosaki, Warren Buffett, ya, kemudian Anthony Robbins, ya. Nanti yang lupa ikut lagi Neo atau BOS baru, ya. Ya, jadi nggak boleh sampai salah mindset ini. benar Pak Irwan. Jadi MLM itu yang tadi mungkin untuk tambahan sedikit disebut Bu Esther. Mungkin rekan-rekan untuk meyakinkan lagi coba baca dah di Business School ya. Ada ya. Ya, Bagus sekali itu bisnis bagus kita sekali. sebenarnya di mana sih? Di kuadran mana ya? Jadi kalau kita Ya, benar-benar paham, oh ini termasuk bisnis loh, multi level marketing loh. Benar nggak? Yang yes. jelas apa? Modalnya sangat kecil, bahkan tidak beresiko, tidak Ya, perlu stok barang. Kan udah dijelaskan, benar nggak? Tidak perlu stok ya. barang. Bahkan kita Tinggal nanti bisa baca dropship. bukunya lagi. Ya, gitu. Ya. Oke, Oke, thank lanjut you. mungkin Pak Irwan. Nah, kemudian kalau selain mindset, kita juga perlu persiapan tools mungkin ya, Pak Bambang ya. Misalnya kartu nama. Wah, ini saya contohin kartu nama saya ini. Ya, Ya, kartu benar. nama. Kemudian eh, katalog juga perlu ya, Pak Bambang ya. Harus, itu sangat ya, sangat sangat harus. Jadi kita katalog karena gini, sering kita saat kita punya kartu nama itu adalah brand kita ya, Pak Irwan ya. Jadi rekan-rekan, Hmm, kalau kita punya kartu nama, PD kita juga naik loh. Percaya nggak? Coba. ya, Beda kalau kita profesional nggak bawa kartu memang. nama. Betul, profesional. Kan Dan kita orang maunya jadi lebih lebih yakin ya kalau beneran usaha yang betul, jelas gitu ya. benar. Makanya saya selalu bawa kartu nama kemanapun pergi. Karena apa? Ya inilah usaha saya gitu. Kita bangga ya toh. Ya, Oke. ya, ya. Terus Kemudian ada katalog juga kita perlu bawa,
Nah, promo-promo ya, kalau kita mau menjelaskan promo yang ada di bulan ini, Hmm. juga produk. Perlu nggak sih bawa produk, Pak Bambang? Saya mau tahu nih. Sangat perlu. Saya setiap hari bawa produk loh, Pak Irwan. Makanya saya bisa Kemana-mana dibawa? harus, Oh, harus. Karena kan saya harus kenapa bawa Pak mobil. Bambang? Gini, pernah nggak rekan-rekan ngalamin saat kita mau prospek atau mungkin bilang prospek, tiba-tiba oke, kan bisa juga deal langsung transaksinya, Iya, bener nggak? bisa, Bayangin bisa. kalau kalau prospek kita tiba-tiba ngomong, oke saya mau barangnya, tapi kita nggak ada, apa yang terjadi? Aduh. Ada dua, ya toh. Dia bisa Hmm. mungkin nanti balik lagi bisa beli, bisa enggak. Karena kalau orang sudah pergi, biasanya ya rekan-rekan ya, kemungkinan besar pasti enggak jadi. Terpengaruh, kontaminasi namanya, gitu. Ada temannya ngomong lah, percuma lah kamu beli gini atau apa, itu banyak terjadi rekan-rekan. Pernah nggak ngalamin? Oh. Coba, ayo di chat. Pernah nggak ngalamin? Ayo, pernah Makanya, nggak ngalamin ya tawarin produk HDI, orangnya tanya produknya mana? Oh, Wester pernah sabar. banyak pengalaman. Iya, mungkin benar sabar. Biasa ngomong sabar nanti saya ambil di kantor. Terlalu lama Pak Irwan. Betul nggak? Makanya kenapa Oh, di bisnis HDI kita harus berani investasi. oke, namanya pengusaha ya, Benar. harus berani investasi. Oke, ya ini penting ya, jangan sampai benar nih. Oke, nanti dikirim atau Hmm, nanti produknya ternyata sampai rumah dia nggak baru jadi. sadar nih, oh Batal. ada beli madu baru suaminya atau orang tuanya batal, benar-benar. Hmm, Nah, ini mesti bawa produk langsung ya. Nah, terus oke. Nah, kemudian ada juga daftar penyakit dan Prestool ya. Prestool atau boleh juga kalau zaman digital beberapa teman-teman yang biasa dengan tablet atau laptop sih oke. Tapi kadang-kadang bawa Prestool kalender seperti yang di contoh gambar ini juga lebih lebih oke juga ya. Karena kadang-kadang kalau Prestool ini nggak ada istilah lowbat, kita juga bawanya lebih simpel ya, kemudian gampang untuk menjelaskannya. Ya, nanti teman-teman ini saya nggak tahu, sebagian besar mungkin juga ada yang belum tahu apa itu press tool betul. kalender, ya yang seperti gambar. Ini adalah press tool seperti materi POS, bedanya ini kita sampaikan secara dalam bentuk fisik atau bentuk kalender. Ya ini sangat menarik sekali sebetulnya ya. Pak Bambang mungkin bisa jelaskan kelebihannya, Pak. Yang apa? Bristol? Press tool kalender. Ya. Saya pun selalu bawa ya Pak Irwannya. Kenapa? Kita tidak pernah tahu atau apa yang akan diberikan oleh Tuhan oleh kita bahwa itu Ya. seorang prospek yang langsung closing ataupun mungkin perlu pembuktian. Jadi kan kita harus Hmm. presentasi kan, benar nggak? Tetapi saat closing pun belum tentu kita juga presentasi. Jadi nanti ada caranya sebenarnya ya. Jadi yang penting Oke. kita bawa perlengkapan tujuannya apa? Kita kan pengusaha profesional, benar nggak? Ya, Jadi kita bawa tool ini semua minimal kita yakin, yaitu kepercayaan diri kita pasti naik. meningkat ya. Setuju ya? Pasti meningkat, betul. Oke. Nah, Jadi kita harus bawa. sekarang pertanyaan pentingnya. Waktu di grup itu kan Pak Bambang share ya, wah ini baru brand prospek di lembaga ini, di mall, di mana. Habis itu nyampe kantor, foto dos, banyak botol madu, botol produk ya. Ya, ini luar biasa ya. Nah, sebetulnya siapa sih yang perlu kita blend prospek ini, Pak Bambang? Oke, tadi mungkin Esther ada itu nanya sebenarnya itu. Oh Agenda sama ya, pena buat agenda nyatet sama apa? pena dipakai buat nyatet apa ya kalau blend prospek? Perlu nggak sih? Sangat perlu Pak Irwan. Kan kita pasti kadang kalau kita cuma ingat-ingat kan lupa, betul nggak? Karena catatan juga penting. Contoh, plan prospek kita ada data nama, misalnya kita lupa pas ada bawa HP, mungkin lagi lowbat atau apa, kita bisa catat minimal. Minimal ada persiapan lah. Dan Semisalkan kita kalau menjelaskan mungkin lebih enak juga pakai buku kertas coret-coretan, gitu ya. apalagi kalau jelasin bisnis plan-nya. Wah, kalau orang udah Oke. seneng itu tentang uang, waduh, cepat itu, set langsung ya manajer 1 Ya, juta ya. udah beres kan gitu.
ya toh, Ya, orang itu kalau melihat coret-coretan. beda dengan hanya diceritakan ya. Misal, oke Pak, kalau Betul. beli 6 dapat 1 juta. Kalau Beda, ditulis orang ya. kebayang ya. Kebayang. Jadi satu ini pakai 250, 250 gitu loh Pak Irwan, ya toh. Oke, Jadi ada oke, bayangan lah, ya. Oke. oke. Terus Master masih semoga gitu ya, menjawab Bu ya. Esther ya. Nah, ini nih kok, siapa sih yang seharusnya menjadi target brand prospek yang bisa kita planningkan atau rencanakan? Oke. Jadi kalau selama pengalaman saya harus menargetkan itu ada powernya. Jadi orang yang punya power atau kapasitas minimal berpengaruh, Pak Irwan. Jadi rekan-rekan di sini nanti mulai paham ya, blame prospect. Kita carilah orang yang ada power. Jadi kalau ada Power yang ini power gimana apa? maksudnya, Pak? Power ini maksudnya Minimal gimana? Apa tenaganya punya. kuat atau gimana? Nah, ini ya rekan-rekan ya, punya jabatan. Betul? Oke, Mungkin pimpinan di suatu lembaga atau manajer di perusahaan. Oke? oke. Atau mungkin kepala cabang lah gitu ya. Jadi di perusahaan apapun itu. Karena apa? Ingat ya, dari awal tadi Mhm. kita sudah sebutkan bahwa produk kita untuk semua kalangan. Jadi kita nggak mindset kita udah jangan salah dulu. Bukan berarti yang punya power itu juga nggak mau duit ataupun nggak mau bisnis. Benar nggak, Pak Irwan? Ya, ya. Kadang-kadang malah orang yang biasa punya uang banyak atau punya banyak bisnis, sebetulnya mereka cari bisnis lain lagi untuk bisa memperbanyak lagi. Benar sekali. Jadi di sini jadi berpengaruh itu ya punya punya pengaruh ya. Jadi punya power itu maksudnya punya jabatan atau punya mungkin punya mall ya, pemilik mall gitu. Jadi bisa semua orang yang benar-benar punya power gitu loh, Pak Irwan. Oke. Paham ya? Oke, jadi dia bisa Nah, mempengaruhi orang lain seperti itu ya. bisa. Terus lari lagi ke yang cari yang banyak masanya. Nah, jadi kita harus paham betul kita bidik itu brand prospek kita ke sekolah. Oke. Saya pun lagi membidik di sekolah apa? PAUD, TK, Oke. anak-anak, SD. Karena mereka itu kan butuh nutrisi. Benar nggak? Ya, Kita harus tahu ya. dulu. Nah, caranya bagaimana dia tahu nutrisi itu bagus atau enggak? Makanya kita menawarkan, men-sharingkan tentang HDI-nya, gitu. Produk Hmm. perlebahannya, suplemen kesehatannya untuk anak-anak. Kan bisa, benar nggak, Pak Irwan? Atau ke Ya, lembaga pemerintahan, seperti yang saya kerjakan juga. Ke pemerintahan itu banyak sekali. Apapun itu bisa, mau lembaga apa, bisa. Gitu loh. Yang penting kita oke. bidik tahu pangsa pasarnya. Gitu. Jadi ini lebih lebih peluangnya untuk dapat juga lebih besar ya, karena kita bukan hanya ke satu-satu orang, tapi langsung ke tempat yang banyak orangnya, sehingga kita lebih banyak peluangnya untuk dapat kemungkinannya ya, dari sekian banyak orang. Benar dong. Kan target kita kan harus jadi Royal Crown kan. Betul nggak? Wah, Wah, amin. iya dong. Kalau Royal Crown Oke. kita presentasi one by one satu-satu capek, ya toh. Kita harus sekarang Ya, udah pola pikir kita, mindset kita bentuk ke siapa, ya. Coba kalau orang oke. berpengaruh, contoh punya manajer, dia manajer punya anak buah, dia closing semua, ada orang 20, demen kan? Oke. Dan nanti yang di Bu Esther katakan memang ya, minimal mereka bisa beli, gampang beli kalau orang yang punya pengaruh atau punya jabatan Iya, ya. benar. Oke, nah waktu menawarkan tuh biasa gimana? Apakah kita harus menawarkan paket terus atau kita menawarkan apa aja sih Pak Bambang? Nah, tidak harus ya. Jadi mungkin lanjut. Nah, contoh di sini ya. Jadi kita menawarkan rekan-rekan itu bisa juga itu poli energinya ya sebelum paket misalnya pasta giginya dulu dan juga mungkin aloe propolis krimnya atau facial wash gelnya bahkan hand body-nya atau mouthwash tergantung dari marketnya gitu loh. Oh, jadi Jadi nggak harus diajar tawarkan paket enggak ya? tergantung mangsa pasarnya. Makanya kita harus tahu Oke. marketnya. Kalau ada sesuatu contoh nih, kalau saya pengalaman saya Pak Irwan, begitu saya tahu itu bahwa itu pengusaha benar, kira-kira kalau beli paket sama Poly Energy satu, mampu nggak beli paketnya? Kan mampu kan? Masa saya Mampu. tawarkan Poly Energy saja?
Ya sama aja saya kerja Sayang, double. sayang. Bener nggak? Ya, Betul ya, ya Pak ya. Irwannya. Atau dia mungkin punya jabatan. Ibaratnya dia kepala cabang. Masa kita tawari cuma poli energi saja? Oke, Nah, jadi tetap kita harus bisa membaca marketnya ya, Pak ya. benar sekali. Jadi kita harus benar-benar jeli ya melihat pangsa pasarnya, lihat marketnya itu apa gitu loh. Ya. Terus misalkan ditawarkan mau lebih murah. Lah ini ya, saya kemarin barusan yang saya pernah cerita ya Pak Irwan ya. Jadi ada blend prospek saya itu langsung closing ke saya. Oke. Satunya mungkin beli madu yang kecil seperempat dan juga pasta gigi. Tapi yang pasta gigi itu lain lagi beda. Jadi dua langsung saya dapat member baru. Dia memang nggak beli paket karena kenapa? Saya tahu dia seorang pengajar ya, tapi di PAUD ya, gitulah. Saya tahu dia mau coba pasta giginya aja dulu, nggak apa-apa. Karena kenapa? Saya percaya dan yakin dari hal kecil itu kalau dia cocok, menurut Pak Irwan, dia akan coba tanya yang lain nggak produknya. Ya, tertarik paling nggak. Nah, tinggal Nah, kita mengajarin kan caranya bagaimana untuk supaya bisa mendapatkan itu produk bila perlu dengan di harga diskon ataupun hmm, mungkin bisa dapat gratis. Kita nanti yang oke. ajarkan. Betul ya. Jadi kita tawarkan yang lebih murah caranya saya ngomong. Gimana Begitu itu, Pak? mereka mau bayar harga sesuai list contoh yang pasta gigi, Royal Tour Hmm, pasta kan sekarang harga sama ya. Jadi kita lebih gampang enak saya ngomongnya, nggak pusing. Kalau dulu masih beda range saya bingung kadang gitu. Saya ngomong pasta gigi 52, dia mau bayar. Saya tinggal ngomong gini ke Pak Irwan. Bu, ya, Ibu mau nggak dapat diskon? Ayo, jawabannya apa Pak Irwan? Pasti mau nggak? mau dong, Pak. Masa mau bayar ditanyain diskon, Oke. langsung dibayar pasti tanya. Gimana caranya, Pak? Nah, Ibu tinggal sering KTP. Saya memberkan online. Beres. Nggak perlu 5 menit, selesai. Deal. Ibu langsung bayar lagi, tidak 52, tetapi hanya 39. Wah, happy itu. 39.000. Happy itu, Pak, kalau kalau Senang saya jadi sekali. customer-nya. Benar. Oke, kita nggak perlu untungnya. Kalau saya mikirkan untung, ya Pak Irwan ya, saya mungkin untung, tetapi belum tentu dia akan beli lagi. Benar nggak? Oke. Jadi justru Ya, jangan jangan diminta KTP-nya dulu ya di awal. enggak. Orang kalau diminta KTP, hati-hati. Banyak nggak percaya. Betul nggak? Sekarang apalagi? Nanti untuk penipuan lah, hati-hatilah. Benar nggak? Jadi kita Iya, iya. benar-benar respect dulu, kasih dia keyakinan, kepercayaan, baru dia oke, malah menyerahkan diri. Oh iya Pak, ini KTP saya. Temannya juga, ini Pak KTP saya. Bukan salah saya Iya, kan? Berarti iya. dia yang Iya. menyerahkan dengan Iya, ikhlas. dan dia mau Iya, diskonnya kan ya. benar. Karena diskon. Betul ya. Oke, nah ini Hmm. maksudnya apa nih? Tidak jual madu kalau terkadang orang sudah image-nya sudah terlanjur mahal, maksudnya gimana, Pak? Nah, ini banyak ya kadang rekan-rekan begini, Pak Irwan. Ya, jual madu terkadang image sudah terlanjur mahal. Jadi gini, pasti rekan-rekan ini banyak mengalami. Jual tawarkan madunya yang misalkan 1 kilo atau setengah kilo, tiba-tiba dia ngomong, wah madunya bagus ini, bener bagus. Harganya berapa? Masih kan tanya kan prospek kita kan, Bu Ya, harganya segini Bu, mahal ya, bener nggak? Image-nya jadi kayak mahal. Makanya saya bersyukur sekali Pak Irwan, madu kita itu ada 3 variasi. Jadi saya selalu menawarkan dari yang terbesar dulu. oke. Kembali lihat market kan, saya yang besar, begitu dia kira-kira melihat gelagatnya dia keberatan atau nggak merasa tertarik atau apa kan pasti ketahuan orang, oh gitu ya, gitu. Itu berarti udah, oh, ini pasti nggak mau beli nih nanti dulu karena harganya. Cuma saya kan nggak ngomong, saya sodorkan Bu, tapi ada kemasannya setengah kilo, sodorin setengah kilo. Begitu setengah kilo kira-kira dia mungkin mentok lagi masih ada mungkin kebutuhan dan sebagainya, saya tawarkan yang seperempat. Pasti kebanyakan deal karena harganya Oh. harga ekonomis. Betul nggak? Jadi kan orang ini kadang bukan masalah dia nggak mampu juga ya kadang-kadang. Oke Benar. lah, saya mau coba, tapi kalau bisa jangan coba yang mahal dulu. Bisa juga seperti itu ya. Betul sekali, betul. Justru yang kecil dulu nggak ada masalah. Yang penting kita jangan sampai seperti kata ya, jangan sampai pulang sebelum laku. Betul sekali, Bu Esther. Itu prinsip saya, Pak Irwan ya. Jadi sekarang prinsip saya, kalau dia nggak bisa closing yang gede, madu pun juga nggak bisa, minimal pasta gigi pasti closing.
atau Ya. Dan permen kadang-kadang brownies. kalau kita menawarkan produk di luar madu itu, customer malah pengen tahu ya. Kita nggak tawarkan madu, tapi tawarkan yang lain. Misalkan Propolis atau Benar, APC, apa itu gitu ya. betul. Terutama APC dah. Bagus sekali ya rekan-rekan ya. Jadi APC itu pengalaman saya itu masuk untuk rumah tangga juga. Saat ibu-ibu masak ya, kena air panas atau anak-anak jatuh, itu kan pengganti P3K. Jadi Ya. kita benar kan kuasain produknya, kita ngomongnya lebih lancar. Apalagi kalau Oke. sudah pakai gitu. Jadi nggak perlu harus madu ya, hati-hati closing bisa juga Ya. nggak harus madu, Pak Irwan. Gitu. Oke. Nah, Pak Bambang, sebentar nih. Oke, gunanya Pak produk, ya betul sekali. Nah, sekarang saya pengen contohnya aja dah. Oke. Gimana sih contohnya kalau kita misal masuk ke perkantoran? Masuk ke perkantoran itu kan kadang, aduh, kalau ketemu satpam yang gini seneng Pak Bambang, ya. Yang ibu-ibu ketemu satpam ganteng gini seneng, yang bapak-bapak ketemu satpam gini seneng. Nah kalau satpamnya gini kan ngeri Pak Bambang, udah melotot bawa pentung ya. Aduh, nah ini gimana Pak Bambang? Kan kadang jiper dulu kita ya. Maksudnya Betul. udah satpamnya galak, melotot, mau apa Pak? Nah, gitu. Kita gimana Pak mengawalinya? Betul Pak Iwan. Kembali ke yang tadi basic di awal. Kan kita di awal sudah tahu bahwa kita kan harus percaya diri, ya. Ya. Jadi mindset kita harus dibentuk dulu. Kalau kita nggak membentuk mindset kita mau masuk aja mungkin lihat gini udah takut, bener nggak? Lari ya, satpamnya, aduh, satpamnya begitu. Saya mau ngomong maju nggak ya, masuk nggak ya, bener nggak Pak Iwan? Iya. Betul kan? Makanya itulah yang mindset kita bentuk. Makanya kalau saya masuk sekarang ke lembaga, seperti yang pengalaman saya pasti akan ketemu satpam atau security di depan. Itu udah pasti di kantor, Iya, bener nggak? Karena itu pasti udah pasti ada. gerbang depannya ya. Tetapi karena penampilan saya, attitude saya, sopan santun, senyum ramah, dan juga kita berpenampilan seorang pengusaha, dia pasti juga akan kejar juga. Percaya dah. Oh Pak gitu. Sapam itu kan hanya penjaga di depan. Coba kalau kita ngomong, duduk pakaian rapi, masuk. Selamat pagi Pak. Pak, perkenalkan nama saya ini, kalau enggak, Pak, saya bisa ketemu dengan pimpinan Bapak yang bagian apa, misalkan, bagian keluarga berencana atau bagian administrasi, kira-kira satpamnya menjawab nggak, Pak Irwan? Jawab kan? Iya. Orang keder juga ya kalau kita Iya, dengan PT bilang mau iya. ketemu pimpinan. Nah, gimana Pak Bambang cara ngomongnya Nah, gimana contohnya? iya. Misal Pak Hmm, Bambang mau ketemu terus kadang-kadang misalkan Satpam juga nanya sudah janji belum dan sebagainya. Nah, pengalamannya gimana bisa di-sharing nggak cara Oke, ngomongnya Pak Bambang? saya akan ngomong begini, misalkan ini kan kita memang ngomong blend prospek ya. Jadi yang baru kira-kira seminggu yang lalu saya ketemu di suatu lembaga, saya ngomong gini aja. Bersih Pak, kan dia nanya, Pak, ada perlu apa Pak? Oh, Ya. pagi Pak. Saya bilang gitu dulu. Saya sambut dulu. Sebelum dia ngomong, saya sambut dulu. Selamat pagi Pak. Dia kan udah kejar. Ih, jangan-jangan ini orang pusat ini. Apalagi plat mobil saya DS-nya B ya. Jadi kan dari Jakarta ini. Nah, Waduh, kan cocok. Gitu. mengintimidasi. Nah, saya ngomong, selamat pagi Pak. Saya dari PT Harmoni Pak, mau ketemu dengan eh, Pak pimpinan misalnya. Saya belum kenal kan. Saya ngomong, yang bagian mungkin keluarga berencana Pak. Dia kan ngomong, siapa ya Pak? Aduh Pak, maaf Pak, saya lupa Pak. Mungkin Bapak bisa tahu yang pimpinan itu, Pak, siapa itu Pak? Bisa saya ketemuin? Saya ngomong gitu dengan yakin gitu loh. Dengan keyakinan kita, dengan antusias kita, mereka pun akan, oh iya Pak, Pak ini ya Pak. Dia akan nyebut. Pengalaman Walaupun saya. kita nggak tahu namanya dan belum janji. Betul, belum janji. Karena ini saya praktekkan ya. Jadi dia akan ketemu, oh Pak ini Pak. Iya, misal Pak Joni, oke Pak Joni, betul. Temukanlah saya, oke Pak, sebentar Pak, nanti di ruangan itu Pak, oke. Saya tunggu ya Pak ya. Ya, tunggu. Dipanggilkan lah. Ya. Saya belum janji, belum ada kontaknya. Yang pasti saya tunjukkan kartu nama saya dong, bahwa saya seorang profesional, bahwa saya ini adalah pengusaha, gitu, distributor produksi perlebahan atau suplemen kesehatan. Jadi kalau ditanyain untuk alasan apa ya Pak? Oh saya mau ada kerjasama Pak, menjalin kerjasama dengan bapak ini gitu. Oke Ya, kan? ya. Kan Jadi nggak salah. jangan, Iya. ya.
Jangan sampai kita malah tanya ke satpamnya ya, Pak, saya mau Iya, kerjasama soal kesehatan, bisa ketemu siapa ya? jangan Pak Irwan. Karena namanya Langsung mau ketemu pimpinan ya. betul, karena kalau namanya satpam nanya kerja sama apa pasti kan nggak dianggap. Oh nanti dulu Pak Bingung saya dia. ngomong, iya dia ngomong ke pimpinannya pun pasti ngomong Pak ada orang mau kerja sama apa bingung kan, bener nggak? Iya, iya, iya. Nanti saya Langsung ketemu Pak. tembak mau ketemu pimpinan. Wah, Betul. oke nih teman-teman, ini ada yang belum jelas nggak? Kalau belum jelas boleh di-chat ya, nanti sambil sambil nanti kita kumpulkan pertanyaannya. Tapi Ya, pada pagi ini kita hanya bicara plan prospek aja ya, belum follow up ya. Jadi kita hanya belum. bahas soal bagaimana plan prospek. Yang penting tadi PD, kemudian menyapa dulu, ya penampilan meyakinkan, berikan kartu nama, dan sopan ya, itu yang paling penting ya. Keren, Tapi keren. Pak Irwan mungkin satu lagi sebelum itu lanjut ke slide-nya. Jadi dengan hasil plan prospek ini besok saya ini ada temu janji loh sama Oh, langsung pimpinannya ya oke. Yang sama BK ketua tadi, yayasan. Iya, iya, BKBN. Waduh, iya. luar biasa. Ini pengennya kalau Pak Bambang bisa live di Telegram atau di IG nih, boleh nih, menarik. Ya, cuma dengan kalau bawa ke perkantoran nggak boleh rekam sembarangan ya. Oke, nggak Ya, apa-apa, nanti sharing lagi Pak Bambang. Nah, teman-teman boleh ya nanti kalau mau tanya ya. Nah, ini sekarang waktu itu saya juga pernah dengar Pak Bambang masuk ke mall. nah, Kemudian katanya ketemu orang bagian mallnya. Saya bingung, kan biasa orang ke mall itu bukannya dapat uang, malah kita keluar uang buat belanja. Ini Pak Bambang gimana ceritanya, Pak? ya. Oke, blend prospek di mall. Nah, ini saya juga senang. Jadi sekarang itu saya senang blend prospek ya. Karena kenapa? Supaya rekan-rekan tahu bahwa prospek kita ternyata itu nggak ada habisnya, Pak Irwan. Oke. Jadi dimanapun bisa tadi di perkantoran ya. Sekarang contoh di mall. Saya di sini, saya masuk ke mall kan nggak dilarang. Betul nggak Pak Irwan? Kan bebas kan? Oh, Itu umum kan? bebas, bebas. Nah, saya akan melihat-lihat bahwa mall itu besar, rame. Saya akan melihat, oh ada stand pameran. Hmm. Mungkin saya bisa menawarkan kerjasama untuk misalkan mau sewa stand, kan nggak masalah. Misalkan punya teman Oh, atau saudara mau buka stand, salah nggak? Nggak kan? enggak. Dan berarti di mall nggak harus ketemu sama orang-orang yang lagi belanja ya. Justru kita Enggak. bisa langsung masuk ke bagian marketing mallnya misal. Benar, benar sekali. Karena kan kita nggak ngomong, Pak, saya mau ketemu atau Bu, saya bisa ketemu dengan bagian yang marketing di mall ini ada. Pasti dikasih kok, Pak Irwan. Oh Ya, iya, Pak, mereka mau dapat duit juga soalnya. betul sekali, betul Pak Irwan ya. Jadi Iya. tanyakan cara membuat acara. Jadi maksudnya saya akan ngomong bahwa seandainya saya mau adain event untuk pameran di sini, kira-kira budgetingnya berapa? Pasti dikasih tahu Ah, kok, bener nggak? iya, iya, iya. Yang penting Nah, kita percaya diri ya, iya, benar-benar meyakinkan. Oke, iya kan kita terus apa kan lagi nggak Pak salah, Bambang? iya toh. Terus eh, terus biayanya berapa? Kira-kira sewanya berapa? Ukurannya berapa? Mungkin saya ingin lebih tahu gitu toh. Oh, Ya, misalkan dia bila ada kesempatan ceritakan, misalkan mau pameran apa, nggak apa-apa kita bisa ngomong. Saya sih ada rencana untuk pameran mungkin untuk suplemen kesehatan sih, nggak ada masalah oh, kan? Kan malah ada siapa kesempatan tahu ceritakan. orangnya tertarik ya Pak ya. Betul sekali. Oke, suplemen apa Pak Bambang? Bisa Nah, diceritakan nggak? Nah, kan nanya, ya toh, Pak Irwan kan nanya, Oke. suplemen apa, Pak? Oh, produk misalkan ada vitamin anak-anak, misalkan ini kita lihat market lagi kan. Oh, ini Eh, mungkin pimpinannya ibu-ibu sudah punya anak. Saya ngomong suplemen. vitamin untuk anak-anak ibu lah. Betulan mungkin dia punya anak yang ada keluhan, mungkin susah Iya, makan, konsen iya, belajarnya susah, ada iya, vitamin yang iya. pas. Oh, itu ya, Pak ya. Betul. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya, kan akhirnya dia juga lupa akan Iya, cerita iya, tentang produk iya. saya buka lah. Betul nggak Pak Irwan? Nah, begitu. Dia yang mulai, bukan salah kita ya. Setuju. Begitu. Betul, tapi setuju Pak Bambang, karena pasti kalau di mall kita ditanya mau Benar. produk apa, karena mereka kan juga harus tahu kan, ini mau pameran apa kan. Iya, betul. Oke, menarik, menarik. Nah, ini sampai banyak yang minta nih request Pak Bambang ke Jakarta, ke Surabaya. Ya pokoknya
tour Jawa ini harus keliling, dimasukin semua kantor dan mall-mall. Oke ya. Nah, Pak Bambang, katakanlah di perkantoran atau di mall, bisa nggak sih kita pengen misal sepanjang yang deket-deket rumah kita lah, kalau ada toko-toko, bisa nggak kita blend prospek di toko-toko itu? Sangat bisa, Pak Irwan. Ya, Caranya ini ya. gimana, Pak? Ya, brand prospek di toko banyak kok. Misal nih, saya prospek aja di sebelah saya, di kantor, misalnya saya di Sentani ini ada kantor, ada toko kelontong. Saya kenal kok, bahkan dia konsumsi produknya karena sudah saya closing. Awalnya juga dari brand prospek. Saya Gimana itu? ngobrol. Jadi saya pertama datang lihat dulu, saya biasanya cari toko-toko yang sepi. Oh, bukan Kenapa? yang rame malah ya? Enggak. Bisa dibayangin ya Pak Irwan ya, kalau toko rame, kira-kira bosnya mau nggak melayani kita? Enggak. Dia lebih baik Nanti ngelayanin dulu pelanggan. lah. Ya, apalagi kan nanti dulu lah, saya tak layan pelanggan dulu, bener nggak? Ya, banyak gangguannya pasti. Iya, kita lagi ngomong gini, oh sebentar ya Pak ya, ada beli ini. Oh ini sebentar ya Pak, itu sudah saya sering alami. Makanya saya ngomong, cari yang sepi. Saya caranya, saya ajak kenalan, ngobrol. Mungkin pas sepi, minimal saya bisa beli mungkin air putih saja, air minum. Aqua kan nggak apa-apa kan? Pak, Ya, Bu, bisa saya beli air minum, air putih misalnya. Kan nanti dia akan tanya, yang dingin atau yang biasa Pak? Oh yang biasa aja, ya, misalnya gitu. Sambil saya mungkin ditawarkan, mungkin siapa tahu di tempatnya beliau itu biasanya kalau saya sering lihat di toko-toko itu, kalau yang penjual gitu ada kadang ada anaknya juga lagi tiduran di situ, pasti ada lah di kios-kios kan, ya toh, ya. atau mungkin saudaranya atau suaminya lagi ngobrol, ya toh, tinggal kita kasih kesempatan, oh vitamin, terus dia kita ngomong minum, kita ngobrol, Bu, di sini lumayan ya Bu ya, mungkin buka kelontong gini, oh pasti kan dia ngomong, enggak lah Mas, kadang juga capek juga gitu, apalagi sepi gini nih. Oh gitu ya Bu ya. Saya langsung masuk juga. Bu, mau nggak? Bisa ada dapat tambahan Bu. Langsung. Kalau dia memang anu, kita tembak gitu loh. Kalau memang enggak. Ujung-ujungnya kenapa sih? Kita di HD itu nggak rugi apapun Pak Irwan. Hanya Ya. antara ya dan tidak. Kan gitu. Ya ditolak atau ya diterima. Benar nggak? Ya, nah Nggak ini rugi. ini Iya. menarik, ini menarik. Karena ke satu masuk toko yang sepi. Kalau kita tanyanya lumayan ya jualan, itu hampir 100% orang akan menjawab sebaliknya. Tapi kalau kita tanya ramai sepi ya tokonya, orang tersinggung pasti. Marah. Ya makanya kita Marah. harus lihat, benar ya. Jangan ngomong udah tahu sepi, masa ngomongnya Bu sepi Bu, oh, jangan. Iya, oh kamu tahu Ya, sepi, malah nggak jadi closing gitu. Aduh, ya. belum proses Ya, buyar. jadi kadang-kadang tuh kita ini ya apa belajar teknik pertanyaan yang membuat orang pasti menjawab kebalikannya ya. Nah, Benar. apalagi kita kan customer nih udah beli minum, nggak mungkin diusir. Minimal Betul dia akan sekali. menyambut kita. Benar. Apalagi kan kita beli, dia kan pasti sopan kan. Oh iya udah beli minum, ngobrol. Ya. Bu, saya sambil nunggu teman ya Bu di sini, nggak apa-apa kan? Nggak salah, Wah, benar ya, nggak? ya. Toh Sambil sepi. ngobrol. Iya, sambil kita ngobrol-ngobrol begitu loh. Jadi kita ambil celahnya gitu loh Pak Irwan. Gitu Oke, ya ini rekan-rekan ya. menarik. Mungkin ada ya kalau di toko Ternyata ya. dengan nongkrong di toko aja modal air mineral, kita nggak haus, kita justru mau prospek disambut dengan sukacita oleh pemilik toko. Benar. Oke, nah selain itu siapa lagi sih kalau kita katakanlah oke, teman-teman ini belum sempat pergi jauh-jauh ke perkantoran, ke ke mall. Nah, kira-kira ada nggak sih dekat sekitar kita itu memungkinkan di prospek nggak Pak Bambang? Sangat mungkin juga. Namanya prospek kan saya udah ngomong, pangsa pasar hadi itu sangat luas, benar ya. Jadi brand prospek di lingkungan kita ya, itu ada juga kadang jual susu sapi atau apa yang keliling gitu kan, bisa juga, benar nggak? Terus atau Atau tukang sayur. toko susu Ya, anak kita misal ya kalau anak ya, kita. toko susu kelontong anak kita. Itu kita Nah, bisa prospek juga, ataupun tukang sayur. Karena saya pun pernah closing tukang sayur, Pak Irwan. serius Pak. Apanya? Iya, poli energinya. Serius. Oh, masih terjangkau dan
oke untuk kebutuhan dia ya. Iya, Poly Energy berapa sih harganya? Kan sekarang Ya, 239 dibagi 90 nggak ada 3.000 Pak Irwan. Murah nggak? oke, ya, Masuk ya, kan? ya. Untuk apa? Stamina beliau. Pak, Bapak itu kan misalkan naik motor keliling itu nggak capek nggak Pak? Bapak mau nggak ada suplemen Pak dari saya Pak? Harganya juga terjangkau dan ini sangat Hmm, aman buat kesehatan. ya, Sangat ya. aman buat kesehatan. Orang terimanya, mantap ya, apa itu? Karena kita yakin kan, makanya Ya, itu percaya diri kita itu ditentukan saat kita awal menawarkan ke brand prospek gitu loh, Pak Irwan. Terus di oke, catering, dan apalagi ini kalau kita sudah jadi konsumen loyalnya lebih enak lagi ya. wow, itu Beli udah, beli air iya, minum satu botol aja disambut, apalagi langganan tetap. betul, catering. Jadi tukang sayur atau catering. Jadi mungkin kita punya tetangga ada cateringan, bila perlu kita pesan pun nggak apa-apa. Mungkin pas acara apa nggak masalah atau ngobrol. Bu, kalau catering biasa berapa ya Bu ya? Nggak masalah, saya pun di belakang juga gitu. Ada di belakang rumah saya ada cateringan. Saya tembak, saya closingin. Saya nggak pusing. 1 meter kita, seperti upline kita ngomong kan, mentor kita selalu Hmm, ngomong, itu adalah prospek kita. 1 meter iya. berdiri di sebelah kita. Jadi hati-hati kalau dekat-dekat dengan saya, ya toh. Saya closing. Benar. Luar biasa, ya, 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 ya. Nah, ini ada satu pesan yang sangat menarik waktu saya pernah ngobrol sama Pak Bambang. Benar nggak nih Pak Bambang? Tujuan utama brand prospecting hanya menambah daftar nama sebetulnya. Ya, benar. Jadi rekan-rekan di sini perlu dipahami ya. Tujuan brand prospek itu adalah menambah daftar nama kita. Karena kan tadi saya sering dengar kadang ya Pak Irwan ya, rekan-rekan kita ngomong, aduh saya udah kehabisan daftar nama. Saya nggak bisa cari daftar nama lagi. Orang-orangnya sudah habis, pelanggan saya mentok. Kan gitu. Jadi Hmm. kita perlu brand perfect itu yaitu menambah daftar nama supaya apa? Untuk kita gali lagi. Jadi bukan Oke, berarti dan ini nggak iya, akan menjadi beban kita ya, bahwa sebenarnya ya tujuan kita brand prospek itu yang penting dapat daftar namanya dulu, nanti baru di follow up. benar. Jadi Kecuali baru di memang follow. dia membuka diri untuk di closing, itu beda cerita ya. Wah, itu udah luar biasa. Kalau sampai mau Ya, membuka diri closing kan berarti kan memang dia mau sendiri kan, bukan kita ya, menyuruh-nyuruh kan. Benar nggak Pak Irwan? Kan lebih ya, enak dong kalau ya. closing mereka hanya menyerahkan diri kan daripada kita Ya. mengejar-ngejar kan. Jadi nggak perlu cari KTP, dia udah menyerahkan diri. Ini Pak KTP saya Pak. Saya di HP saya juga gitu, KTP saya Pak, KTP saya. Ya sudahlah saya closing. Iya, Kenapa iya, enggak? iya. 27,5% bro, kan gitu. Dua ratus lima Luar puluh ribu. biasa ya. Jadi ini teman-teman pasti pahamin ya, bahwa brand prospecting itu bukan untuk harus closing saat itu juga, tapi minimal menambah daftar nama yang memang punya potensi terutama untuk membeli ya. Ya jangan juga daftar namanya asal semua orang yang penting daftar nama enggak ya, tapi yang punya potensi. Apalagi pagi hari ini kita sudah bicara ya plan prospecting untuk yang terencana. Jadi kita tahu mana yang punya potensi. Nah, tadi juga menjawab pertanyaan Devi ya. Jadi kalau rumahnya itu tertutup, ya lebih baik kita cari toko yang terbuka ya, Pak Bambang ya. Iya, kita nggak usah pusingin orang yang tertutup. Nanti suatu saat pun itu terbuka. Atau mungkin gini loh, kadang kalau tadi pertanyaan si Devi, mungkin tertutup terus itu karena kenapa? Mungkin orangnya sibuk, atau mungkin lagi ya bekerja gitu loh Pak Irwan ya. Jadi kita harus paham juga. Sebenarnya Oke. itu bisa, kita galinya lewat apa? Mungkin tetangga sebelahnya lagi. Kan kita nggak Oke. apa-apa. Kita pura-pura main ke sebelah, nanya-nanya tentang tetangganya kan bisa juga. Namanya kan kita mencari informasi kan. Jadi kita nggak Nanyanya usah, gimana, Pak? Kan jangan sampai kita nanya dipikir mau ngerampok, Pak Bambang. nah gampang. Kita ngomong, Bu, misalkan nih ibu-ibu ya biasanya gini, saya Ya. tinggal ngomong kok, Bu, kita ada rencana ini mau ngadain arisan untuk warga sini. Hmm. Enak nggak ngomongnya gitu? Enak kan? Masalah Ya, jadi ibu nggak kan itu nggak suka. apa-apa kan? Betul nggak, Pak Ya. Irwan? Kan nggak jadi nggak apa-apa, bukan dosa kan? Kita kan hanya ngomong Ya. rencana. Ada rencana mungkin Ibu bisa info kalau sebelah itu namanya siapa ya Bu? Atau Pak? Pasti dikasih kan? Oh ini Bu ini sibuk Pak, atau Bu dia sibuk ini atau ngurusin anak dia sering luar kota. Baru kita Ya. tahu kan? Oh ternyata dia sering luar kota. Berarti kita harus ambil waktunya yang pas.
Begitu. Brand Oke. prospek itu paling enak dah cari, ya toh. Betul nggak Pak Irwan? Dan ini ya, siapa tahu justru yang kita tanya Tetangganya, justru penasaran pros, ya. Pak, apa betul. sih Pak? Nah, Oke. Wah, ini jurus apa namanya bola biliar ya, tembak mana yang masuk mana ini. iya ada lagi Pak Irwan. Mungkin untuk satu rekan-rekan ya, saat masuk ke perbankan, jangan Oke, pernah takut ya. Saya pernah ngalami gimana Pak? saat kita masuk ke bank, kalau mau prospek ke CS-nya, kita Aha. masuk saja. Kan di bank nggak Terus, ada larangan, siapapun pasti mengoke kan, karena kan masuk ke kantor kan. nah sama Ketemu satpam CS, ditanya biasanya. Selamat pagi Anda, Pak, ada perlu iya, apa? saya mau ketemu CS, selesai kan? Oh silakan Pak, Nah, kan gitu. Karena apa? ya, Penampilan kita itu membawa diri kita. Betul nggak Pak Irwan? oke. Pasti satpamnya juga khawatir kalau sampai calon nasabahnya lepas. Ya, jangan-jangan ini nasabah besar. Walaupun kita nggak tahu ya besar nggak kan. Kan nggak ngerti. Yang penting penampilan dulu. Ya, masuk ke Oke. CS kita ngomong, Bu, Pak, saya mau buka rekening. Nanya dulu kan nggak apa-apa. Bener nggak Pak Irwan? Mau buka Sangat rekening senang untuk mereka. bisnis? Iya. Oh gitu ya Pak. Untuk rekening ini Bu, untuk transferan bonus saya. Nggak apa-apa kan? Nggak salah kan? Bener nggak? Pancing omongan yang terbuka. Bonus apa Pak? Ya, Nah, masuk dong. Bonus dari itu bisnis saya Bu, HDI Bu. apa itu Masuk. Pak HDI? Ya, produk penlebahan Bu, atau mungkin ada vitamin lain. Oh gitu ya. Saya juga pernah konsumsi madu Pak. Pas ini ceritanya benar Pak Irwan. Asli kalau Oke, ini gimana nyata. Pak Bambang? Orangnya akhirnya ngomong, oh iya saya juga pernah beli madu Pak. Tapi langsung harga user. Bayangin, harga user Pak Irwan. Berarti harganya Dan dia baru 689. baru tahu ternyata ada Ada orang yang kantor. buka rekening untuk bonusnya. Nah, akhirnya dia Oke. terpikat, oke, saya bikin rekening nggak apa-apa, saya terjadi bikin. Dia Ya. pun menyerahkan KTP dengan ikhlas. Ibu kalau mau Bu, saya bikin kartu diskonnya Bu. Kan lumayan Bu, Wah. bayangin Bu, daripada beli harga eh, konsumen seharga Aha. 689, Ibu dengan harga member ini nggak bayar, Ibu dapat potongan hampir 100.000 lebih yuk. Mau nggak? Mau Pak Irwan. seratus Iya, iya, ribu iya. kok. Bener nggak? Betul Pak Bambang. Closing lah. Karena ini nggak tahu ada orang bank nggak di sini, tapi setahu saya CS itu juga ditarget nasabah. Oh Jadi jelas. benar, mereka tuh pasti tanya. Kadang saya juga dihubungi orang bank. Pak Irwan Hmm, mau ambil apa namanya deposito enggak atau ori enggak atau apa. Nah, kadang-kadang sekaligus itu peluang untuk masuk sebetulnya ya. bener. Saya paling senang itu Oke. kalau di bank malah. Karena apa? Dia akan balik tanya saya. Saya pun juga bukannya kita menyombongkan ya Pak Irwan. Kita ngomong apa Ya, adanya. Saya mau ya. buka rekening untuk bonus saya, Bu. Kan nggak salah. Bener nggak? Bonus Betul, apa, betul. Pak? Bonus bisnis saya dong. Gitu. Wah, ini Ya, luar ya. biasa. Bukan yang apa, Pak? Saya nanya, kalau yang biasa adminnya berapa, Bu? Kalau yang untuk tabungan bisnis kena berapa? Nggak salah kan? Namanya kita kan ibaratnya orang awam. Dia akan terbuka dengan jelas, Ya. dengan senang menerangkan kan. Oh ya ini Oh, Pak, kalau ini Pak, oke. Tapi ujung-ujungnya apa sebenarnya saya kepengen closing kan gitu. Blend prospek juga. iya, iya, iya. Begitu Menarik, Pak Irwan. menarik, Pak. Banyak, ya. Oke, jadi ini yang penting kita penampilannya meyakinkan seorang pengusaha, kemudian kita percaya diri, sopan, orang pasti mau menerima, itu kemungkinan kita bisa melanjutkan prospecting kita. Thank you banget nih Pak Bambang. Aduh, nggak kerasa loh. Ini sudah hampir 1 jam lebih. Nah, cuma saya belum dengar nih, ada pertanyaan nggak teman-teman? Khusus blend prospek ya, pada pagi ini kita nggak belajar banyak. Kita hanya mau belajar blend prospecting. Ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita besok langsung pergi ke kantor-kantor ya, nggak usah bikin janji dulu, ke mall ya, ke toko-toko, pokoknya pergi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kok mau tanya, Oke, silakan. Siapa ini ya? Sorry, saya belum lihat. aku Oh, oke, Cik Panggo, silakan. ini kalau pengusaha itu kebanyakan kan kalau mau masuk ke area kantornya atau ke mallnya, terus misalkan ke rumahnya kan pasti ada satpam, pasti ditanyain udah buat janji belum gitu. Nah,
Ya, yang tadi ya, udah buat janji belum? Nah, Pak Bambang mungkin bisa dijelaskan Pak Bambang, ini pertanyaan yang Padahal targetnya biasaan. kan pengusaha misalnya. Hmm. Kan itu kan kita sudah tahu namanya pengusahanya siapa, si A. Habis itu Nah, mentok di pintu satpam depan itu apa namanya Eh, ditanyain ya, udah terus buat Pak. janji belum? Nah, ya makanya itu aku bingung. Ya, mungkin saya langsung Pak Irwan. Ini saya mau tanya ya, ke Panggo dulu. Pengusahanya itu kan sudah tahu namanya kan katanya kan, betul nggak? Mm. Udah Misalkan tahu siapa? namanya, udah tahu Namanya A. rumahnya. Oke, namanya A. Rumah di mana itu toh? Mm. Kan Pak Sapam nanya kan? Mm. Yang ngomong, Pak, saya mau ketemu dengan pengusaha ini. Mau ada, kalau sudah tanya udah janji belum? Saya belum ada janji Pak, tapi saya sudah info ke beliaunya mau ada ketemu. Nggak salah kan? Nggak masalah. Kalau kita udah ngomong yakin, sudah info ke beliaunya, ke Bapak ini, mau ketemuan, kira-kira Pak Sapamnya akan nyampaikan nggak? Nyampaikan dong. Tinggal kembali nanti Pak Sapamnya itu ngomong, siapa yang nyari? Fanggo dengan bangga dong, selain saya dari PT Harmoni Dinamik Indonesia Jakarta, kantor pusatnya gitu. Selain kartu namanya, serahkan ke Sapamnya, tunjukkan, kan udah tahu namanya, nggak apa-apa, ngomong. Nanti kan dia tanya ada perlu apa? Saya mau adain kerjasama Pak dengan Pak ini. Nggak apa-apa, ngomong kerjasama nggak apa-apa. Yang penting kita yakin kerjasama apa dulu gitu loh, Panggo. Oh iya, kok. Apalagi nama sudah tahu. Tadi kan saya udah ngomong. Nama saja saya belum tahu, saya berani masuk. Apalagi sudah tahu, oh lebih mantap lagi. Benar nggak Pak Irwan? ya, maaf belum Tuh, ada. oh, temanku itu kerja di situ, tapi aku nggak bisa masuk tetepan. Temenmu udah kerja di situ, ada kontaknya Iya, nggak? ada. Alasannya nggak bisa masuk, Fanggo masuknya ngomongnya gimana dah? Coba dulu, saya pengen ngerti ya toh. Saat masuk pertama kali ngomong gimana? Sebenarnya mau kerja sama apa gitu loh. Mau nawarin apa Aku gitu. bilang gini, Pak, Tamen kan kerja di situ sebagai marketing. Terus bisa kenalin aku sama bosnya. Saya ini punya apa namanya produk kesehatan gitu sama skincare gitu. Ya, Masalah-masalah begituan aku nggak mau. Oh no. gini, Fanggo. Temanmu marketing itu kalau boleh tahu marketing apa? Pemasaran atau marketing apa? Pemasaran. Nah, berarti rumah ya, betul nggak? Hah? Perumahan, pemasaran maksudnya, atau pemasaran Bukan. apa? Anu, Produk apa? produk ekspor impor. Ekspor Impor impor dalam impor. hal apa? Ekspor impor apa dulu? Kan harus jelas. Ekspor impor. Mungkin. Maksudnya produknya apa? Ya, produknya apa? Produknya itu loh. Apa sih namanya? Triplek apa namanya? Plywood. Oh, Plywood. plywood. Oke, Oke. plywood. Oke ya. Berarti kan tahu gambarannya dulu kan udah plywood kan. Ngomong Ya. dong ke temanmu. Pak, saya bisa nggak dikenalin bos kamu? Saya mau ada proyek tentang plywood. Kira-kira disampaikan nggak? Kenapa Panggung ngomongnya saya mau ada skincare sama produk kesehatan? Ya pasti ditolak. Pentingnya apa? Benar nggak? Kamu ketemu saya pentingnya apa? Saya ekspor impor plywood. Kamu nawarin kesehatan. Berarti kamu itu kan sales. Ya kok. Beda kalau saya butuh untuk plywood, ada teman saya mau bangun proyek yang pakai plywood. Kira-kira tahu nggak ukuran apanya? Saya mau tanya detailnya. Mungkin langsung ketemu dengan bos kamu supaya harganya lebih murah. Kira-kira gimana teman kamu? Pasti Jadi disampaikan. bukan bicara soal kita mau, Betul. kita bicaranya mau ada kebutuhan ya, kita memposisikan by customer. Ya, keuntungannya bagi dia dulu, Panggo ya. Keuntungannya bagi dia dulu, bukan kita dulu. Karena kalau kita ngomong keuntungan kita, sama saja kita bunuh diri. Kamu menawarkan sudah jelas kan? Oh, saya mau menawarkan ini, jangan. Lihat masalahnya dulu, marketnya dulu. Kalau dia plywood, berarti kan dia ekspor impor, berarti kan besar. Panggung kan bisa juga ngomong, teman saya ada masalah nanti, diterima nggak apa-apa. Masuk pun seandainya ketemu, ngomong juga nggak apa-apa. Plywood itu tipenya apa aja ya Pak? Nggak masalah, kita belajar banyak kok ilmu, bener nggak? Saya pun kalau berani ngomong kayak saya contoh ke toko bangunan, saya ngomong kok,
saya tanya beli kabel berapa untuk ya nanti rencana lah kalau triplek berapa ya, nggak apa-apa sambil ngobrol. Tanya Kalau dulu saya ya. nanya kebutuhan dia akan jawab terus kan. Lama-lama dia akan tanya balik, emangnya engkau kerja di mana? Oh, saya pengusaha dong. Itu PT Harmoni di Indonesia. Saya ngomong, saya pengusaha produk kesehatan. Apa? Dia sudah masuk kan? Saya tembak lagi. Oh, produk perlebahan madu, Ci, atau Bu, atau Pak. Gitu aja. Kalau dia ada anak-anak, saya ngomong ada vitamin untuk anak-anak kok. Dia pasti akan nanya. Tapi kalau kita pertama masuk, ngomong ke toko, misalkan, Bu, saya punya produk ini, saya yakin dah, 99% pasti ditolak. Jangankan brand prospek, mau ngomong aja pasti ditolak. Bener nggak? Nggak masuk akal. Ya. Jadi Berarti tergantung kalau dia jualnya apa, kita ngomongnya ke itu. Yes, nggak masalah. Panggung kan nggak apa-apa, nggak harus tahu plywood apa kan, justru pengen tahu kan. Ngomong dulu, Pak, plywood itu sistemnya gimana kan, Bapak ekspor impor. Saya siapa tahu, nanti kalau udah masuk ketemu dia ngomong, siapa tahu nih Pak atau Bu, ketemu orang yang membutuhkan proyek ini, saya bisa hubungin Bapak. Nggak masalah. Oh, dia juga butuh kok, bener nggak? Ya. Benar Bu Esther ya, belakang menjadi customer-nya. Benar. Kita mengikuti arusnya dulu, Nah, baru saya dia suka tarik. nih kata-kata memberikan keuntungan untuk dia, ya. Yes. Tuh, namanya Oh, kita mau berarti mancing itu munculin dulu umpannya. berarti ya kayak itu yang kapan hari dibilang masuk melalui pintu dia, keluar melalui pintu kita gitu Iya, maksudnya. Betul, iya. betul. Ya sekarang Panggo gini lah. Panggo kalau diumpamakan sebagai yang pengusaha tadi, ekspor import plywood. Tiba-tiba ada orang datang mau ketemu nawarin produk kesehatan sama skincare. Kira-kira gimana? Bengong nggak dia? Produk apa ini? Produk untuk sabun cuci atau apa? Bener nggak? Orang saya nggak tahu kok. Caranya dulu kan, kita harus paham dulu. Kalau dia memang plywood, ya udah ekspor impor kita belajar juga, nggak masalah. Tanya kan nggak salah, bener nggak Panggo? Ya. Kita berani bertanya nggak salah. Kita harus pede dulu, percaya diri. Nanti kalau sudah di dalam dia membukakan ingin tahu, baru kita bicara tentang produk kita. Makanya produk kita, skill kita harus kita asah. Betul ya begitu Pak Irwan ya? Benar nggak? Menarik nih. Ya benar ya, Nah, harus banyak akal. Dan selalu memposisikan diri sebagai customer itu akan lebih menguntungkan. Akan lebih membuka peluang ya untuk diterima ya. Entah customer bank, kita mau buka rekening tadi, entah customer yang belanja minuman, entah orang yang mau tahu tentang bikin stand, entah orang yang mau tanya tentang plywood, bisa nggak kerjasama, itu akan menarik buat mereka. Oke, ya boleh yang mau tanya, ya open mic langsung, Resen Thank boleh. you, Ko. makasih ya Panggo ya. Ya. Paham ya. Oke. Pak Irwan, Ya, saya mau tanya, oh silakan Bu Meni. eh Pak Bambang itu kalau misalnya ini blend prospek ya, efektif nggak sih kalau kita langsung misalnya setelah kenalan, tahu nama gitu kan, kita langsung kasih katalog produknya atau kita harus gali kebutuhannya dulu? Soalnya saya ngerasa kalau mesti gali kebutuhannya dulu, ini kan kita belum terlalu kenal. Kita nanya-nanya begitu, dia curiga atau bagaimana gitu. Oke, Bu Meni, mungkin langsung saya ya Pak Irwan ya. Bu Ya, Meni silakan. kalau boleh tahu itu brand prospek itu posisinya sudah kan belum kenal kan, benar? Ya. Suaranya di mute Bu. Suara Ibu. Oke. Coba. Bentar. Iya. Suaranya Pak Irwan. Dia masih mute. Ya, masih belum bisa nih. Suaranya Ibu di mute-nya ini yang Sudah. Udah Bu. udah Sudah. oke Bu. Ya. Oke. Ya jadi saya baru dapat nomornya, baru tahu nama Oke. dan nomornya saja. Oke. Posisi udah tahu nomor, nama, dia posisi itu tetangganya Ibu atau kenalan saja Bu di mana gitu kalau boleh tahu.
Nomornya itu saya dapat dari orang lain karena ini contohnya langsung aja lah Pak ya. Humas satu gereja, jadi saya dapat nomor dia itu dari security yang kasih nomor, ibu hubungi ini kalau mau datang ke gereja ini, ibu hubungi nomor ini, namanya ya, Ibu Susi misalnya gitu, dia kasih nama sama nomor ke saya gitu. Oke. Berarti kan posisinya dia kayak Yumas bagian di gereja ya Bu ya, betul ya? Dia urusan di gereja kan. Berarti kan di situ kan Ibu harus maksudnya bisa juga mau katalog caranya gini aja. Ibu hubungin beliau, ngomong. Kan dia bagian di Yumas gereja itu berarti bagian mungkin seksi bagian apa masyarakat situ atau bagian perkumpulan gitu. Ya, hubungan masyarakat lah ya. Oke. Berarti ngomong, Bu Susi bisa ada waktu kah saya ini jemaat di gereja ini misalkan kan gitu. Ngomong. Bisa nggak ketemu mungkin ada waktu ngobrol-ngobrol tentang apa itu kan Ibu kebutuhannya apa nih misalkan tentang di gereja itu ketemu. Jadi kita ngobrolnya tentang pekerjaannya dia dulu, Bu. Maksudnya karena dia humas, berarti kan untuk konsultasi kan. Ibu ngomong mau konsultasi gitu. Ibu mau konsul dulu ke beliau tentang nanti konsulnya apa, nanti Ibu yang melanjutkan. Misalkan tentang Ibu mau konsul apa, mungkin masalah tentang tentang panitia di gereja atau tentang perkumpulan atau apa gitu bisa, Bu. Nanti dari itu pelan-pelan menjalin, jadi kayak ice breaking. Memecah kebutuhan supaya kita nggak kaku, masuknya jadi enak. Jangan tiba-tiba Ibu telepon, ninggalin katalog atau kasih katalog. Kadang kurang efektif. Karena ada orang itu yang tidak suka seperti itu, Bu. Tiba-tiba dia, kok ini nawarin aja, gitu. Pentingnya apa bagi saya, kan begitu. Jadi kita harus tahu betul. Kita masuk dulu lewat dia, yang seperti tadi Cipanggu ngomong ya, masuk ke pintu dia, ya toh kita lewat nanti tarik ke pintu kita. Jadi kita ngikuti arus dulu. Tujuannya tetap kita kan brand prospek. Tapi kalau seandainya gini Bu Meni, kalau Bu Susinya udah nyaman sama Ibu, kira-kira kan pasti dia akan cerita nggak? Cerita kan, bener nggak? Tapi kalau baru kenal, bagaimana dia mau cerita banyak? Nggak mungkin. Bener ya Bu ya. Ibaratnya Ibu punya kenalan, baru kenal, kira-kira dia bisa terbuka nggak ngomong belak-belakan atau ke Ibu? Nggak bisa kan? Pasti dia akan jaga jarak. Karena belum terlalu dekat. Kembali berarti apa? Jalin relasi. Karena ini penting juga. Jadi di HD ini sebenarnya kalau kita benar-benar menguasain, waduh, brand perfect itu banyak nggak ada habis, Bu. Apalagi Bu Meni tadi bilang udah dikasih satpamnya. Satpamnya juga nanti bisa di closing Ibu. Iya kan udah dikasih nomornya. Tinggal Ibu ngomong, Bu Susi, bisa nggak? Ini kan Ibu tentang Yumas, mungkin saya mau bisa tanya-tanya sedikit Bu tentang di gereja. Gitu aja. Nggak salah, Bu. Bener nggak? Nanti saat cerita-cerita itu ngomong mengenai apa, mungkin tidak tentang keluarganya atau apanya, baru enak, nyambung. Setelah itu cerita, oh iya saya juga punya anak kecil gini-gini, atau mungkin orang tua saya lagi sakit atau apa, nanti bisa diceritakan semua. Gitu. Jadi apa yang ceritakan keluar bisa keluar semua. Enak, kayak nge-flow gitu, jalan. Searah. Jadi tetap gali kebutuhannya ya Pak ya? Sebenarnya bukan gali kebutuhannya, relasi dulu Bu. Relasi dulu, sampai dia nyaman dengan kita. Jadi kayak gini loh, kayak kita sama Pak Irwan, saya udah nyaman. Kalau saya sama Irwan ngomong, wah Irwan kamu butuh apa gini-gini, enak ngomongnya, nyambung. Beda kalau nggak kenal, tiba-tiba saya ngomong, Irwan kamu mau nggak beli madu saya? Kira-kira Irwan jawabnya apa? Nggak mau lah. Masa tiba-tiba nawarin produk? Ini ya Pak Bambang ya, kalau orang pacaran juga nggak mungkin langsung say I love you. Iya. Kenalan dulu, nyaman dulu ya. Tapi Apalagi kalau langsung jadi nggak efektif ya Pak ya, gampang. kalau langsung kasih katalog tuh nggak efektif ya? Nggak efektif Bu, karena juga baru juga, sekarang gini loh, percaya dah, Ibu pernah nggak share langsung katalog itu, kira-kira dia mau baca nggak? Bisa-bisa dilewati loh Bu, bener nggak? Kadang pernah nggak Ibu udah dijawab belum kalau pas nge-share katalog? Pernah dijawab? Baru saya coba sih dan saya menerima jawabannya. Nah iya belum kan, dijawab. Makanya dia belum dijawab. Karena dia belum tahu untuk apa, ini baru kenal juga. Kecuali Ibu masuk, mau ngomong masalah tentang Yumas itu, tentang di gereja atau apa, pasti dia nyambut. Oh iya Bu, mari Bu, nanti ketemu saya di rumah ini. Nah tujuannya gitu Bu, Ibu ngikutin dulu, masuk. Baru di sana cerita banyak. Begitu Bu Meni. Kalau langsung nge-share katalog dan sebagainya,
kemungkinan besar lah banyak ditolaknya gitu loh. Ini pengalaman saya, Bu. Ya. Oke. Jadi jalin relasi dulu ya. Thank you, Pak. Oke. Menarik. Thank you, Pak Bambang. Wah, ini Bu seru ya. ya sama Pak Bambang. Ini kasih Ya, pertanyaan apa aja makasih, Pak. langsung. Ya, Nah, sama-sama. ini ada nih yang kelewat tadi. Pak Bambang, kalau di tempat olahraga gimana? Tempat nge-gym aku bingung mau mulai bicaranya gimana. Enak, ya. Gimana dulu? Cowok, cewek, ini kan harus jelas ya. Siapa itu, Pak Irwan? Reta ini Ya. perempuan ya. Jadi gimana nih kalau di tempat nge-gym kita bisa buka omongan, bisa mulai menawarkan prospek orang gimana? Gampang. Saya ngomong gini kok. Kalau ke tempat nge-gym, Bu, misalnya ini cewek ya khusus ya. Bu, kalau mau nge-gym di sini, kira-kira biayanya berapa? Kan dia akan tanya, untuk siapa Pak? Untuk istri saya, Bu. Nggak apa-apa kan, kalau udah punya istri, kalau belum ya nanti untuk teman saya lah. Bener nggak? Ya, ini perempuan. Atau adik saya. Ya tahu, ini kan perempuan, bener nggak? Saya yang ngomong, misalkan ini sebagai, saya ngomong, Bu, bisa nggak? Saya mau nanya untuk nge-gym ini, kira-kira di sini per bulannya berapa? Terus bagaimana dapat pelatihannya berapa seminggu, berapa kali, kan gitu. Oke, begitu dia udah dapat info, kan berarti dia udah dapat kontaknya kan? Kalau nggak nanya, kontaknya pelatihnya, instrukturnya, nomornya berapa ya Pak atau Bu? Dikasih nggak, Irwan? Pasti dikasih dong. Kalau mau nanya gitu, mau nge-gym kok, bener nggak? Walaupun kita nggak akan nge-gym, nggak apa-apa. Namanya kan Blender Perfect sembarang. Yang penting kan kita sopan, ya toh, senyum, nggak mungkin ditolak dong. Ya, atau Itu ya, kalau Reta, ya. sesama yang nge-gym gimana? Sesama yang nge-gym nggak apa-apa, saya mau nanya. Pak, misalnya laki-laki ya, contoh saya mau nge-gym. Kira-kira per bulannya berapa? Saya pun pernah masuk kok nge-gym kok. Di sini ada kan tempat nge-gym, saya nggak ikut, cuma saya nanya. Kira-kira berapa ongkosnya ya? Oh, kalau sebulan misalnya 300. Oke, latihannya berapa kali? Kan nggak apa-apa, bener nggak Pak Irwan? Apalagi kalau setiap hari ketemu, mestinya jalin relasinya lebih cepat ya. Iya. Ngobrolnya, apanya lebih gampang ya. Betul. Jadi kita ibaratnya jalin kayak ya ice breaking itulah, kan penting juga, ini udah diajarkan sebenarnya kan di training-trainingnya. Iya. Iya toh? Oke. Iya. Ya, nah ini kemudian dari Mbak Dian nih, kalau calon prospeknya sesama penjual di grup WA, biasanya saya bantu share produk, komen kalau produknya bagus. Tapi saat saya tawari HDI masih butuh proses. Ya, ini maksudnya Mbak Dian kalau boleh open mic, boleh juga nih. Jadi maksudnya biasa kita like, kita komenin yang bagus-bagus produknya, itu ya Mbak Dian ya? Ya, selamat malam kok. Ya. Yo, pagi. Gimana, Mbak Dian? Pagi. Ya, Lagi nggak fokus. Ya, saya kan memang mantan penjual ya, Ko Bambang, Ko Irwan. Jadi kan banyak sekali grup WA grup, dan di dalam grup itu kan kami saling support. Misalnya produknya oke, biasanya oke, kamu tak sharekan ya di WA aku. Mungkin ada yang beli produkmu seperti itu. Jadi saling bantulah, saling support untuk saya lebih dekat dengan si orang itu. Kadang-kadang saya tembak aja dia karena dagangannya kok laris banget ya. Kalau di situ kan orangnya berpengaruh seperti itu. Jadi saya biasanya jualannya bagus. Yang pertama kan pasti diunggulkan dulu. Makanannya bagus, makanannya enak. Aku beli ya, misalnya seperti itu. Setelah saya beli, saya bikin review, saya bikin video, saya kirim ke dia. Dia kan suka. Dia kan suka, kemudian saya boleh posting di WA aku, nanti kalau ada orang beli saya sharekan, akhirnya dia suka dan akhirnya masuklah saya kenal dengan dia. Itu kan saya awalnya kan nggak kenal, yang itu kan belum prospek ya kok ya. Setelah itu saya anggap orangnya sudah klik sama aku, saya masuk aja deh, saya masukin produk HDI. Ternyata ya beda juga, apa saya salah strategi juga gitu loh. Apa saya salah pendekat, saya merasa sudah deket gitu loh, kok masih mentah-mentah aja gitu. Gimana Pak Bambang ini? Tapi sebenarnya kita yang pertama sih kita nggak boleh jadi beban ya, karena dan prospek itu sebenarnya menambah daftar nama, bener yang Bu Esther bilang. Nah, kemudian nggak tahu nih Pak Bambang, bener nggak kalau umpama kita
kita sudah bantu like, kita bantu posting, tapi kita belum jalin relasi, tiba-tiba kita menawarkan juga mungkin dia kan feeling, wah ini ternyata ada maunya juga ya. Atau Iya. Pak Bambang Saya mengalami takutnya gimana Pak? Kalau diciumnya seperti, oh dia baiknya, oh dia belinya ke aku hanya karena dia nawarin produknya juga. Nah, saya takutnya kepikirannya seperti itu. gimana sih Pak Gimana ya? Bambang? Berarti gini, Budian, kalau saya rasa itu yang pasti kemungkinan besar itu Budian sama beliau itu hanya sekedar bisnis saja ya, belum kenal dekat, benar nggak? Ya, makanya akan terjadi seperti itu. Karena kenapa? Kalau saya nilai itu temannya itu yang share itu, yang like itu, dia pun merasa dibantu Budian, oke dia beli ya sudah, sekedar hanya pembeli dan penjual. Tapi untuk hubungan yang ke HD, saat begitu Budian nawarin ke HD nggak bisa kan, karena Iya. belum ada hubungan, belum terjalin relasi gitu loh Bu. Paham ya? Jadi Jadi katanya belum waktunya ya, belum klik aja. belum klik. Iya. Jadi Iya, gini, Pak. kita kan nggak bisa Budian misalkan mau hanya share saja ke dia. Dia mungkin ada dagangannya share ke ibu, pas ibu memang pengen beli atau pengen untuk mencoba Blend Perfect, benar masuk. Cuma permasalahannya beliau itu kan belum tahu ke ibu ini produknya bagaimana, terus tiba-tiba kok dia juga nawarin balik, berarti kan pikirannya jangan-jangan gitu ibu ya. Si dianya itu teman ibu bilang, ah ini juga ada maunya juga, sama kayak saya. Benar nggak Bu? Iya. Ya, coba kalau ibu postingnya tentang dagangannya dia juga pasti akan like terus, seneng kan? Tapi kan nggak Sudah, mungkin. ini sudah, ceritanya sudah posting dagangannya. Ya, saya Iya. sudah posting dagangannya dan sudah banyak pelanggan yang teman saya sudah jadi pelanggannya dia kok. Nah, temennya sudah jadi pelanggan Pengennya dia, saya, feedbacknya dia kan juga membantu kan? seperti Nah, itu. Ternyata kan tidak. iya, berarti belum Bu. Jadi kalau memang begitu, Ibu harus tanya mungkin bila perlu sewaktu-waktu itu kan Ibu sudah ada kontaknya, betul? Ibu coba tanya beliau atau mungkin telepon, ya hanya ngobrol-ngobrol, gali ke dekatan dengan dia lah, minimal say hello, bagaimana Bu? Oh ya dagangnya laris ya Bu ya, gini-gini. Nah, resepnya apa Bu? Ngomong aja biasa. Jadi kita enak ngobrol, nanti akan suatu saat akan muncul persamaannya begitu kan tek dia pas gitu loh. Karena oh dia butuh mungkin saya juga sering mungkin apa keluhan dia ada sakit mah atau apa masuk ke madunya gitu loh Bu. Atau mungkin dia ternyata setelah ngobrol-ngobrol Ibu tahu bahwa dia telah punya anak, telah berkeluarga, anaknya masih kecil-kecil, berarti dia butuh vitamin gitu loh Bu. Ibu coba nawarkan, oh Bu, Ibu kan jualan itu Bu. Nah kebetulan nih Bu, siapa tahu nih langsung aja nggak apa-apa kalau udah ngobrol gitu. Saya punya vitamin yang bisa membantu untuk anak-anak loh Bu. Bagus sekali, karena teman-teman saya sudah banyak yang konsumsi. Begitu. Apalagi kalau misalnya Budian sudah konsumsi, lebih enak lagi yang tadi Pak Irwan ngomong. Ya. Jadi Oke. iya, Jadi, begitu Bu. jadi Harus jalin intinya hubungan. Relationnya hubungan ya. kurang kuat ya kok ya, harus Benar. Benar. butuh sabar katanya Bu Esther. Pasti sabar itu harus kalau di HDI ya. Membantu tulus nggak apa-apa ya, toh kita nggak Membantu rugi. tulus. Dan benar tadi ya, jadi sekali lagi teman-teman, brand prospek itu kalau saya dengar dari Pak Bambang dibawa santai aja, enjoy aja. Ya kita punya daftar nama yang penting, bukan harus closing jadi beban kita jangan. Kita punya daftar nama, kita punya teman pengusaha, kita punya teman lawyer, kita punya teman di instansi, kita punya teman di mana aja. Toh suatu saat mungkin juga kita butuh bukan hanya soal HDI-nya ya Pak Bambang ya, bisa Betul memang sekali. untuk urusan lain. Nah Benar. ini menariknya bisnis ini. Jadi kadang-kadang kita membangun pertemanan itu bukan hanya soal kita bisa menjual ke mereka, tapi bagaimana kita bisa saling menolong suatu saat kita butuh apa, info apa, bantuan apa. Itu yang menarik dari bisnis HDI ini. Dan yang terpenting, mereka tahu dulu bahwa kita punya usaha HDI, jadi kalau suatu saat butuh, mereka ke kita. Betul, branding ya Pak Irwan. Jadi salah satunya ada ya. branding. Contoh gini, posisi sekarang saya kan di Sentani. Jadi branding saya setiap hari itu nggak pernah berubah. Selalu pasti antara madu, propoelik, semua produk HDI. Tujuannya apa? Sewaktu saat rekan saya, kenalan saya butuh produk, selalu ingat, oh Pak Bambang yang jual madu. Begitu Bu. Ya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Bambang, ini udah terlalu
seru ini. Oh Ya, iya, boleh. Kalau untuk salon, nah ini ada pertanyaan nih. Kalau untuk salon mereka sudah punya produk sendiri yang dipakai di salonnya. Caranya blend prospectingnya gimana? Nah ini kalau saya susah jawab Pak Bambang, kalau mau potong rambut kan nggak mungkin Pak Bambang. Salon. Pak Kalau Bambang Pak bisa Irwan cerita mau mungkin. potong bagaimana ya? Gitu. Kan nggak mungkin kalau saya yang pura-pura. Ya mungkin mau yang lain ya. Tapi mungkin tipsnya Pak Bambang gimana Pak? Iya. Bisa juga kita gini, kan dia sudah ada produknya dia kan, Pak Irwan, betul nggak? Saya pun di sini banyak kadang kompetitor kan selalu ada ya. Kita akan ngomong dulu, dia itu produknya apa dulu. Bisa nggak dibandingkan misalkan dengan tentang HDI, contoh, mungkin saya nggak sebutin merek lah, ada kan yang beberapa yang sering banyak ternyata harganya kan jauh di bawah HDI kan. Nanti kalau kita mau Iya. masuk itu udah siap belum? Jadi kita harus tahu juga pangsa pasar kita. Kalau benar-benar mau masuk ke salon, percayalah, kalau base skin kita masuklah di high class, middle up. Karena di sini saya udah survei, banyak rata-rata itu salon-salon hanya biasa yang harganya mungkin ya kayak racikan gitu Pak Irwan. Terus kalau enggak ya yang di bawah base skin lah, banyak. Tetapi beda kualitas. Makanya kita harus menguasai produk knowledge-nya. Jadi kita bisa juga dengan cara datang ke situ sebagai customer, potong rambut juga boleh, atau krembat nggak ada masalah, sambil tahu gitu loh pangsa pasarnya. Yang Begitu, penting Pak. kita kenalan dulu dengan Iya, orangnya ya. ya bila perlu langsung ownernya saja. Karena kan yang menentukan pasti ownernya. Kalau kita pegang cuma capsternya, tukang potongnya, jangan harap, itu pasti lambat. Nah, contohnya gimana kalau kita mau ketemu sama ownernya, Pak Bambang? Ngomong dong. Biasa kalau di salon-salon kan pasti dia ada make up kan untuk acara kan. Kita ngomong saja, Bu, saya bisa ketemu ownernya kan. Saya mau bicara untuk tentang kalau ada mau make up untuk saudara saya mungkin acara mungkin nikahan atau apa, nggak apa-apa. Sah-sah saja, bener nggak? Atau teman Boleh. saya Nah, masuk nggak Pak Irwan? Masuk kan? masuk ya. Nggak salah. Apalagi Bu Sri ini mau record ya, bisa bawa, wah saya dengan 100 teman saya mau di record, siapa tahu mau di make up. Nah, bisa Bu Sri ngomong saya mau make up untuk teman-teman saya mau direkod. Nah, kan dia tanya rekod apa, Bu? Nah, ini bisnis dong. Masuk HDI bisnisnya. masuk. Ya toh, Luar biasa. pakai base skin, masuk ke salon, base skinnya base skin kita. Bu minta tolong nanti di make up aja, nanti pakai base skinnya saya punya ini. Masuk kan? Tanya dia, kok pakainya dikit? Otomatis, kok sedikit ini murah ya, berarti masuk harganya berapa itu Bu? Closing dah. Gitu. Jadi nggak harus ini ya, Mas, kita masih bisa masuk dari manapun walaupun dia punya produk Bisa. sendiri. Semua Menarik. bisa, Pak Irwan. Iya. Oke, teman-teman semuanya ya, nggak terasa ini benar-benar sudah 2 jam, hampir 2, jam berapa tadi kita? 19 ya? Ya sudah cukup lama ya kita nih ya, 2 jam, dan antusias sekali. Tapi mengingat waktu ya, besok juga ada aktivitas lain. Ini di Papua juga sudah jam berapa Pak Bambang? Hampir jam 11:30 ya. Hampir Setengah 12, nggak terasa ya. Tetap semangatnya luar biasa karena Poland. Ya. Betul. Nah teman-teman, pasti mungkin nanti banyak pertanyaan, nggak apa-apa. Silakan nanti bisa dibahas di grup ya. Bisa tanyakan ke upline-nya masih bingung, kita nanti bawa ke Pak Bambang. Ya, ditunggu teman-teman ya, nanti komunikasi di grupnya, dan ingat Senin depan kita akan mengadakan lagi sesi konsultasi ya, tentunya dengan tema yang lebih menarik, dan segera praktekkan supaya apa? Senin depan kita bisa cerita lagi. Wah, ternyata hasilnya begini ya. Ini saya dari tadi ini sambil baca grup nih. Ada yang closing madu, ada yang closing macam-macam nih. Ternyata teman-teman ini luar biasa ya. Sampai wah, ini langsung praktek ini. Oke, teman-teman ya. Pak Bambang, terima kasih banyak buat waktunya. Teman-teman juga ya. Dan kami mewakili dari HDI Learning Center Sentani Papua, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung tanpa sengaja, itu karena kebodohan kami. Kalau ada yang bermanfaat, semuanya dari Yang Maha Kuasa.
Terima kasih, selamat mempraktekkan dan go Royal Crown. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ko.